Anda pernah lihat saham yang naiknya gila-gilaan, ribuan persen dalam waktu singkat? Nah, itulah yang terjadi sama PT Pradiksi Gunatama dengan kode saham PGUN. Performanya yang luar biasa ini jelas bikin heboh seisi pasar. Tapi, di balik kenaikan harga yang fantastis ini, ada satu teka-teki besar yang perlu kita pecahkan bareng-bareng. Ini nih, pertanyaan paling penting buat semua investor. Kita harus banget bisa bedain antara perusahaan yang bisnisnya bagus dengan saham yang investasinya bagus. Soalnya, perusahaan bisa aja sehat banget, solid, tapi apa itu otomatis bikin sahamnya jadi investasi yang bagus di harga sekarang? Nah, ini yang mau kita bedah. Oke, ini dia peta perjalanan kita biar nggak kesasar. Pertama, kita lihat dulu fenomenanya kayak apa. Terus kita intip mesinnya, alias kondisi keuangannya. Setelah itu kita bongkar kenapa valuasinya aneh bin ajaib, kita cari tahu ada apa di balik angka-angka itu, dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat Anda sebagai investor. Yuk kita mulai bagian pertama, fenomena PGUN. Biar kita semua paham kenapa saham ini seheboh itu, kita harus lihat dulu perjalanan harganya yang wow, liar banget, pergerakan yang bikin satu pasar melongo. Coba dilihat sendiri, ini bener-bener kayak naik roller coaster. Mulai dari harga IPO yang cuma 100 perak, 115, terus terbang sampai ke puncaknya di Rp29.525. Gila kan? Tapi ya namanya roller coaster, abis naik tinggi, turunnya juga curam. Lihat aja tuh, dari Rp16.000 bisa anjlok ke Rp7.150 dalam waktu singkat. Skala naik turunnya ini bener-bener ekstrim. Oke, sekarang kita lupakan dulu harga sahamnya yang heboh itu. Kita coba intip dapurnya. Kita lihat fundamental bisnis PGUN. Karena di balik grafik yang liar tadi, ada cerita yang sangat berbeda, cerita yang jauh lebih tenang dan solid. Ini nih pondasi pertamanya. Angka 0,31x ini adalah rasio utang terhadap modal. Artinya apa? Utangnya kecil banget dibanding modalnya sendiri. Jadi perusahaan ini nggak pusing bayar cicilan. Ibaratnya bisnisnya jalan pakai uang sendiri bukan ngutang ke bank. Sehat banget, risikonya rendah. Nggak cuma utangnya yang kecil, lihat ini, mesin pencetak uangnya. Laba bersihnya diproyeksiin naik 2 kali lipat lebih. Dari sekitar 79 miliar ke hampir 160 miliar rupiah. Wow, jelas ini yang jadi bensin utama kenapa banyak investor suka sama perusahaan ini. Dan ini yang keren, PGUN bukan cuma untung, tapi untungnya efisien banget. Margin laba bersihnya 25%. Coba bandingkan sama rata-rata industrinya yang cuma 15%. Artinya, dari setiap Rp100 penjualan, PGUN bisa simpen Rp25 jadi laba. Ini nunjukin manajemennya jago, efisien. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Kalau perusahaannya sehat, utangnya kecil, labanya meroket, terus masalahnya di mana dong? Di mana risikonya? Jawabannya ada di sisi lain dari koin ini. Oke, kita udah lihat sisi bagusnya. Sekarang ayo kita balik koinnya dan lihat sisi yang bikin banyak investor pusing 7 keliling. Valuasi alias label harga saham PGUN yang selangit. Disinilah teka-teki yang sesungguhnya dimulai. Sebelum kita lihat angkanya, kita samain persepsi dulu ya soal PE ratio. Gampangnya gini, PE ratio itu ngasih tahu kita berapa kali lipat harga sahamnya dibandingin laba per sahamnya. Jadi, ini cara cepat buat ukur sebuah saham itu murah atau mahal. Sekarang, lihat tabel ini. Fokus, kompetitornya punya PE ratio di angka 10x, 9x. Ada yang 29x, yang paling mahal 85x, wajar lah ya. Sekarang, lihat PGUN. PE-nya 355 kali. Ini bukan lagi sekedar mahal, ini udah di luar nalar. Jomplang banget sama teman-teman sejenisnya. Dan bukan cuma kita yang bilang begitu. Para analis juga melihat hal yang sama. Laporan mereka bilang ada kesenjangan signifikan antara harga saham dan fundamentalnya. Bahasa gampangnya, harganya lari kenceng banget, ninggalin fundamentalnya jauh di belakang. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa semahal ini? Apa yang bikin harganya terbang setinggi itu? Nah, untuk menjawab ini, kita harus lihat faktor-faktor lain yang nggak selalu kelihatan di laporan keuangan. Ada beberapa kemungkinan di sini. Pertama, kepemilikan. Lebih dari 80% saham itu dipegang sama grup pengendali. Artinya, barang yang beredar di pasar itu sedikit. Kalau barang sedikit, harga jadi lebih gampang bergerak. Kedua, sentimen atau hype. Kadang pasar emang lagi jatuh cinta sama satu saham. Ketiga, harga yang udah tinggi ini malah mengundang spekulan, yang beli karena berharap harganya bakal lebih tinggi lagi besok. Dan terakhir, bisnisnya aman banget, semua produksinya udah pasti dibeli sama perusahaan afiliasinya. Kombinasi inilah yang mungkin menciptakan harga super premium ini. Oke, sekarang bagian terpenting. Kita sudah lihat dua sisinya. Fundamentalnya solid, tapi harganya selangit. Jadi, sebagai investor, kita harus gimana? Kita sekarang ada di persimpangan jalan.
Nah, di persimpangan ini biasanya ada dua jenis investor. Yang pertama, investor pertumbuhan yang berani ambil risiko. Dia lihat harga mahal ini dan mikir, oke, ini harga untuk masa depan. Gue percaya perusahaan ini bakal tumbuh gila-gilaan, jadi harga sekarang bakal kelihatan murah nanti. Di sisi lain, ada investor nilai yang konservatif. Dia bilang, waduh, perusahaannya sih oke banget, tapi harganya kemahalan. Saya nunggu aja sampai harganya lebih masuk akal. Oh ya, satu lagi, kalau Anda tipe investor yang cari pemasukan rutin dari dividen, mending lupakan saham ini. Dividen yield-nya 0,02% alias hampir nol. Artinya, satu-satunya cara Anda bisa untung dari saham ini adalah kalau harganya naik. Titik. Ini murni permainan capital gain. Jadi, setelah kita bedah tuntas kasus Pegun ini, dari fundamentalnya yang kokoh sampai harganya yang selangit, bolanya kembali ke tangan Anda. Kisah Pegun ini pada dasarnya menodongkan cermin ke kita semua dan bertanya satu hal, Anda itu investor tipe apa? Apakah Anda seorang pemberani yang siap menunggangi roket pertumbuhan dengan semua potensi dan risikonya? Atau Anda seorang pencari nilai yang sabar, yang hanya mau membeli saat harganya pas? Jawabannya ada di diri Anda masing-masing.